memprediksi aksi timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sanggup lolos ke 16 besar. Pada babak penyisihan grup Piala Asia 2023, timnas Indonesia segrup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D. Di matchday pertama grup D, timnas Indonesia langsung ditantang Irak. Selang 4 hari kemudian, pasukan Shin Tae-yong itu akan melawan Vietnam. Terakhir, timnas Indonesia bakal menghadapi negara terkuat Asia, yakni Jepang. Di atas kertas, timnas Indonesia berada di posisi paling rendah dari segi ranking FIFA di antara keempat peserta grup D. Timnas Indonesia hanya menempati peringkat 146 dunia berdasarkan ranking FIFA terkini, sementara Jepang 17, Irak 63, dan Vietnam 94. Namun bukan berarti skuad Garuda julukan timnas Indonesia tidak bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebab, selain juara dan runner-up dari 6 grup, ada slot tersisa yakni untuk 4 tim peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke fase gugur. Secara realistis, timnas Indonesia kemungkinan tidak akan bisa menjadi juara atau runner-up grup D meski itu bukan hal yang mustahil. Karena itu, skuad Garuda minimal harus bisa menjadi salah satu peringkat ketiga terbaik. Dengan syarat timnas Indonesia menang atas Vietnam dan imbang kontra Irak, sambil berharap tidak kalah dari Jepang dengan selisih gol yang banyak. Di sisi lain, ada sejumlah prediksi yang dikeluarkan oleh media asing termasuk media Malaysia dan Vietnam. Dalam hasil simulasi yang dikeluarkan, persentase timnas Indonesia akan finish di dasar klasemen grup D Piala Asia. Sementara itu, Jepang menduduki peringkat tertinggi di grup D dengan peluang lolos ke 16 besar, kemudian diikuti Irak yang dinilai akan menjadi tim runner-up. Terlepas dari itu, sepak bola bukan soal matematika di atas kertas. Segalanya mungkin saja terjadi di atas lapangan dan timnas Indonesia dapat memberi kejutan untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia, karena itu bukan hal yang mustahil. Terungkap alasan Shin Tae-yong banyak pilih pemain keturunan di posisi back untuk timnas Indonesia. Mantan anggota ex-co PSSI Hassani Abdul Ghani bicara tentang dominasi pemain keturunan di posisi back. Seperti diketahui, lini pertahanan skuad Garuda saat ini diisi pemain keturunan. Beberapa nama seperti Jordi Amat dan Elkan Bagot menjadi andalan di posisi back. Selanjutnya ada Sandy Walsh dan Saina Patinama yang perlahan mendapatkan tempat utama. Selanjutnya ada Nathan Chu Aon dan Justin Hubner yang proses pemindahan status WNI mereka masih berjalan. Pemain-pemain ini didominasi bergerak di posisi back. Hassani Abdul Ghani sempat menanyakan masalah ini kepada Shin Tae-yong. Tepatnya saat dia masih menjadi anggota ex-co PSSI dan mengurusi pemain keturunan. Saat itu pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa dia memiliki standar khusus untuk pemain keturunan. Dia ingin mereka memiliki level yang di atas rata-rata pemain lokal. Dalam pembicaraan itu, Shin Tae-yong mengaku tidak menemukan pemain depan yang dia inginkan. Hasilnya hanya pemain belakang yang diproses statusnya menjadi WNI. Apalagi proses pemindahan kewarganegaraan hanya dilakukan sesuai rekomendasi Shin Tae-yong. Hassani menilai bahwa keputusan tersebut cukup rasional. Saat ini skuad Garuda memiliki back-back yang memiliki postur tinggi. Hal ini sangat penting saat berhadapan dengan lawan yang memiliki postur lebih baik. Kolaborasi antara pemain keturunan dan lokal membuat mereka lebih kuat. Erick Thohir pastikan belum akan naturalisasi Kevin Dix untuk timnas Indonesia. Back Football Club Copenhagen, Kevin Dix terbang ke Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab rumor pemain keturunan Indonesia itu akan dinaturalisasi. Kevin Dix mengunggah penerbangan menuju Jakarta dari Doha, Qatar. Warganet menduga ia bakal dinaturalisasi PSSI. Erick Thohir mengatakan PSSI belum akan menaturalisasi Kevin Dix. Sementara itu, ia berharap Ragnar Oratmangoen bisa segera membela timnas Indonesia. Incar 2 pemain. PSSI telah memproses naturalisasi Ragnar Oratmangoen. Pemain berusia 26 tahun itu ditargetkan dapat memperkuat timnas Indonesia pada tahun depan.
Lebih lanjut, Erick Thohir mengincar 2 pemain lainnya untuk dinaturalisasi. Keduanya yaitu gelandang SC Heerenveen, Tom Haye, dan kiper Football Club Dallas, Maarten Paes. Pemain keturunan Indonesia Jay Itzes sudah tidak sabar membela timnas Indonesia. Jay sudah melakukan langkah maju dan bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bisa mendapatkan status. Pertemuan tersebut terjadi pada awal bulan September lalu. Jika segera diproses, maka dia berpeluang besar untuk membela skuad Garuda di ajang Piala Asia 2023 pada bulan Januari tahun depan. Jay Itzes menjelaskan dia mendapatkan sambutan hangat dari supporter Indonesia. Bahkan hal tersebut terjadi sejak dia bermain untuk Football Club Eindhoven pada tahun 2020. Pesan-pesan di media sosialnya diisi dukungan agar bisa segera membela timnas Indonesia. Dia cukup terkejut dengan antusiasme yang ditunjukkan padanya. Membela timnas Indonesia akan memberikan kebanggaan tersendiri. Apalagi tanah leluhurnya berasal dari Jakarta sebelum akhirnya pindah ke Belanda. Tidak hanya bermain untuk skuad Garuda, pemain berusia 23 tahun ini ingin memberikan kontribusi lebih. Dengan pengalamannya saat ini, dia berharap suatu saat nanti mimpi tersebut bisa terwujud. Jay Itzes saat ini bermain untuk tim kasta kedua Liga Italia Venezia. Musim ini dia bermain penuh dalam 8 pertandingan di timnya tersebut. Dia musim lalu masih membela tim asal Belanda Go Ahead Eagles dan mencatatkan 32 penampilan di sana.